Selamat malam, selain informasi tadi kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 16 orang dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan beruntun di jalur Padang Panjang Bukit Tinggi, Sumatera Barat Selasa siang. Kecelakaan juga mengharuskan jalan ditutup karena kendaraan yang mengalami kecelakaan menutupi badan jalan. Kita ke informasi lain, Ustadz Maulana yang dibonceng sepeda motor tanpa mengenakan helm viral di media sosial saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seekor buaya piaraan warga Duku Kelapa Sawit Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP setempat. Buaya sepanjang 2 meter ini dievakuasi dari dalam gudang kosong. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi lokasi Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual. Rencananya para korban akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan prasarana yang memadai. Meski telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan santriwati, pimpinan sebuah pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur bersikukuh tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu di Langkat, Sumatera Utara, seorang santri nekat membakar ruang tidur pengurus pondok pesantren dan mengakibatkan pengurus pondok luka parah. Saat beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah, salah satu hakim bercerita ada rekan sesama hakim yang harus meminjam. Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan pimpinan DPR pada Selasa pagi. Sejumlah masalah terkait kinerja dan kesejahteraan yang disampaikan para hakim. SHI meminta pemerintah merevisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Selain dengan DPR pada Selasa, Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI juga melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam audiensi dengan pimpinan DPD di Gedung Parlemen Senayan, Koordinator SHI Jusron menceritakan ada rekan sesama hakim yang harus meminjam uang ke penyedia dana online atau pinjol untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pihak Solidaritas Hakim Indonesia mengaku momen audiensi dengan DPR untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait kesejahteraan para hakim juga dimanfaatkan untuk menagih janji Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo turut angkat bicara terkait aksi cuti bersama ribuan hakim akibat tuntutan kenaikan gaji. Presiden Jokowi menyebut saat ini beberapa menteri terkait tengah mengkaji hal tersebut. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara Selasa 8 Oktober. Ridwan Kamil menyampaikan program pasangan Ridho. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya pada tanggal 20 Oktober mendatang. Bersamaan dengan tanggal pelantikan dirinya menjadi Presiden ke-8 di Indonesia. Setahun sudah genosida Israel di Gaza. Serangan udara dan darat masih terjadi di Gaza, tepat setahun genosida Israel terhadap warga Palestina. Sementara itu gelombang kekerasan kembali berkecamuk di Gaza. 1 remaja tewas dan 8 warga Palestina lainnya terluka setelah ditembak pasukan Israel. Serangan Israel ke kamp pengungsi di Gaza membuat lebih dari 15 warga Palestina tewas. Israel mengklaim militan Hamas menggunakan daerah permukiman padat penduduk sebagai tempat persembunyian. 1 tahun setelah serangan 7 Oktober oleh Hamas ke Israel dan perang yang masih berlangsung di Gaza, berbagai peringatan berlangsung di Amerika Serikat, mulai dari unjuk rasa hingga acara menyalakan lilin untuk mengenang korban. Selengkapnya bersama jurnalis VOA, Valdia Paraputri yang melaporkan dari Washington DC. Wakil pemimpin Hizbullah Naim Qasim mengklaim bahwa kelompoknya masih utuh dan tetap kuat meski terus digempur oleh Israel. Qasim mengatakan para pejuang Hizbullah tetap melancarkan serangan balik terhadap Israel meski dalam beberapa minggu terakhir diserang bertubi-tubi. Qasim menambahkan bahwa kelompoknya mendukung upaya Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri untuk melakukan gencatan senjata meski tidak merinci lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang diminta oleh Hizbullah.
20 WNI yang dievakuasi dari Lebanon gelombang kedua tiba di tanah air melalui Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Mereka pulang karena kondisi di Lebanon semakin tidak. Selebritas Raffi Ahmad resmi dipilih sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Harga sayur mayur, terutama cabai merah, anjlok di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Utara akibat hasil panen membanjiri pasar. Di lokasi lain, Pasuruan, Jawa Timur, petani sayur kubis atau kol juga harus alami kerugian karena harga kol terjun bebas dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp200 per kilogram. Apa penyebabnya? Kita simak bersama. Presiden Joko Widodo menanggapi investasi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang baru masuk Rp58 triliun dari target Rp100 triliun pada akhir tahun walau baru separuhnya. Jokowi menilai jumlah tersebut adalah pencapaian yang cukup besar. Selebritas Raffi Ahmad resmi dipilih sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024-2025. Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan barunya di periode 2024-2029. Dalam kepengurusan tersebut terdapat nama Arsyad Rashid. Bagaimana persiapan Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2020? Indonesia akan menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung Kamis 10 Oktober. Dalam program CNN Indonesia Connected, manajer Timnas Indonesia Sumarji berbagi kondisi terkini terkait persiapan serta komposisi Timnas Indonesia. Pelari asal kontingen Jawa Tengah Amar Huzaifa berhasil mengukuhkan namanya sebagai peraih medali emas pertama dalam ajang Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Prestasi ini dicetak Amar melalui nomor lari 1.500 meter putra klasifikasi T37, yaitu atlet yang memiliki masalah gerakan dan koordinasi pada satu sisi tubuh mereka. Gelandang legendaris Timnas Spanyol dan Barcelona Andres Iniesta baru saja mengumumkan gantung sepatu dari lapangan hijau. Sementara itu pengadilan arbitrase olahraga mengurangi hukuman bagi Paul Pogba yang sebelumnya diskorsing 4 tahun menjadi 18 bulan akibat penggunaan doping. Dan informasi ini sekaligus penutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam. Kasus kekerasan seksual menyimpang yang menimpa belasan anak laki-laki penghuni panti asuhan di Tangerang, Banten ternyata diotaki oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan yang sudah dilakukan sejak 2006 silam dan menular kepada anak asuhnya yang dulunya korban sekarang jadi pelaku. Saya Diana Valencia, inilah Redaksi Malam selengkapnya. Gara-gara remblong, truk alat berat menabrak 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 16 orang mengalami luka serius. Sementara itu, seekor ular kobra masuk ke dalam mesin cuci di sebuah rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa. Sesosok mayat tanpa identitas dengan kepala terpisah dari tubuhnya ditemukan warga di tengah hutan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, gara-gara salah paham, seorang pemuda tega menusuk temannya sendiri. Ironisnya, ibu kandung pelaku ikut membantu membuang jasad korban ke dalam jurang. Kita ke informasi selanjutnya, polisi menggagalkan pengiriman 10 kg sabu-sabu di depan gerbang tol Kisaran Indrapura Asahan, Sumatera Utara. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, 2 pria ditangkap polisi usai membobol dealer sepeda motor. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Kasus kekerasan seksual menyimpang yang menimpa belasan anak laki-laki penghuni panti asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang, Banten ternyata diotaki oleh Ketua Yayasan Panti Asuhan yang sudah dilakukan sejak panti asuhan itu berdiri 2006 silam dan menular kepada anak asuhnya yang dulu korban sekarang menjadi pelaku. Menteri Sosial pun memastikan Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini tidak memiliki izin pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Meski telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan santriwati, pimpinan pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur tetap bersikuku tidak bersalah. Sementara itu di Langkat, Sumatera Utara, seorang santri nekat membakar ruang tidur pengurus pondok pesantren dan mengakibatkan pengurus pondok luka parah.
Polres Padang Pariaman menggelar reka ulang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa NK, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kasus yang sempat viral tersebut, tersangka IS memperagakan 71 adegan di 8 titik di sekitar tempat kejadian perkara. Polda Jambi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan hingga tewas yang dilakukan 2 polisi terhadap seorang tahanan. Sementara itu, Polres Tasikmalaya mengungkap fakta baru di balik perundungan fisik pelajar MTS kelas 8 terhadap adik kelasnya, yaitu para pelajar ini sepakat membuat ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah. Tuntut Perdana Menteri Albania mundur, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Ribuan warga Albania turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Edi Rama mundur dengan tuduhan korupsi dan otoritarianisme. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan saat pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Informasi International Minute ini akan sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.